Kisah ini berpusat pada pengorbanan besar seorang istri berlatar belakang sederhana yang membanting tulang demi membantu keuangan rumah tangga serta membiayai gaya hidup mewah suaminya, Ryan. Namun, ketulusan tersebut justru dibalas dengan pengkhianatan dan penghinaan. Ryan yang terbuai pergaulan sosial baru tega merendahkan istrinya sendiri di hadapan keluarga, menyebutnya sebagai wanita udik yang tidak selevel. Konflik memuncak ketika sang adik ipar secara tidak sengaja salah mengirimkan sebuah video liburan keluarga ke grup chat yang berisi sang istri. Dalam video tersebut, Ryan tertawa lepas bersama keluarganya dan dengan bangga melontarkan niatnya untuk menceraikan sang istri demi menikahi wanita lain yang jauh lebih kaya. Alih-alih melabrak atau menangis terpuruk, sang istri memilih bangkit dengan kepala dingin. Ia menyimpan rapat-rapat luka hatinya untuk melancarkan sebuah pembalasan yang elegan dan telak. Tanpa disadari oleh Ryan, seluruh aset mewah, mobil, hingga cicilan bulanan senilai 30 juta rupiah yang selama ini ia pamerkan sebenarnya berdiri di atas modal dan nama sang istri. Operasi senyap pun dimulai. Sang istri mencabut seluruh akses finansial dan menarik kembali aset-asetnya, membuat fondasi hidup mewah Ryan runtuh seketika di tengah liburannya. Saat tagihan cicilan menumpuk dan kartu kreditnya ditolak, Ryan harus menanggung malu besar di hadapan wanita kaya yang menjadi incaran serta keluarganya sendiri. Ketika akhirnya ia pulang dan mendapati rumahnya kosong serta surat gugatan cerai telah melayang, penyesalan sudah terlambat. Ryan harus menghadapi kejatuhan total akibat kesombongannya sendiri, sementara sang istri membuktikan bahwa ketulusan yang diinjak-injak pada akhirnya akan menemukan keadilannya melalui kemandirian dan harga diri yang utuh. Wangi masakan sederhana bercampur dengan bau asap kayu bakar memenuhi dapur rumah kontrakan kami yang sempit. Jam dinding menunjuk pukul 5 pagi, tapi mataku sudah terjaga sejak 3 jam lalu demi menyiapkan sarapan dan pakaian kerja Ryan, suamiku. Sebagai seorang wanita yang merantau dari desa kecil dengan ijazah SMA, aku merasa sangat beruntung bisa menikah dengan Ryan, seorang pria kota yang bekerja sebagai supervisor di sebuah perusahaan swasta terkemuka. Aku rela membanting tulang setiap hari, mulai dari menerima pesanan jahitan tetangga hingga berjualan kue subuh, demi membantu keuangan keluarga kecil kami. Namun, rasa lelah itu seketika sirna setiap kali aku melihat senyum Ryan. Aku selalu percaya bahwa pengorbananku tidak sia-sia. Ryan sering memuji masakanku dan berjanji akan mengangkat derajatku jika karirnya sudah mapan. Meski aku sering mendengar bisik-bisik tetangga atau melihat tatapan meremehkan dari ibu dan adik iparku setiap kali berkunjung ke rumah mewah mereka, aku memilih untuk menutup telinga rapat-rapat. Bagiku, keutuhan rumah tangga adalah segalanya. Aku rela disebut wanita udik, asalkan suamiku bahagia dan keluarganya tidak merasa terbebani oleh keberadaanku. Hari itu, Ryan harus berangkat pagi-pagi sekali karena ada urusan kantor di luar kota. Dengan sigap, aku merapikan jasnya, membawakan tas kerjanya sampai ke teras, dan mencium punggung tangannya dengan taksim. Hati-hati di jalan, Mas. Jangan lupa sarapannya dimakannya, pesanku tulus. Ryan hanya mengangguk singkat, melambaikan tangan sekilas tanpa senyuman hangat seperti biasanya, lalu masuk ke dalam mobil sedan hitam yang baru saja kami cicil berkat gabungan tabunganku dan sisa uang penjualan tanah peninggalan orang tuaku di kampung. Mobil itu atas namanya, tentu saja, agar ia terlihat lebih berwibawa di depan rekan-rekan kerjanya. Tanpa aku ketahui, mobil mewah itu tidak membawa Ryan ke tempat kerja, melainkan langsung menuju ke sebuah kafe elit di pusat kota tempat adik ipar dan keluarga besarnya sudah menunggu. Di sana, sebuah rencana besar yang melibatkan kebohongan bertahun-tahun telah disiapkan dengan matang. Aku yang tertinggal sendirian di rumah kembali melanjutkan pekerjaan rumah tangga tanpa sedikit pun curiga bahwa pria yang baru saja aku cium tangannya dengan penuh cinta telah menjual harga diriku di belakang punggungnya. Menjelang siang, ponselku berdering pelan di atas meja dapur. Sebuah pesan masuk dari grup keluarga besar yang berisi Ryan, adik iparnya, serta ibu mertuaku. Jantungku berdegup kencang ketika melihat sebuah video berdurasi pendek terkirim di dalam grup tersebut. Tanpa sadar, sebuah plot twist kecil mulai terkuak ketika aku melihat latar tempat dalam video itu bukanlah ruang kantor, melainkan interior kabin pesawat kelas bisnis yang mewah. Adik iparku, Rani, rupanya tidak sengaja mengirimkan video dokumentasi liburan rahasia keluarga besar mereka ke grup yang salah, grup yang masih menyertakan diriku di dalamnya. Dalam rekaman video beresolusi tinggi itu,
Rian terlihat duduk berdampingan dengan seorang wanita asing berpenampilan modis dan berkalung emas berkilau, tertawa lepas menikmati perjalanan liburan mewah yang selama ini disembunyikan dariku. Suara tawa mereka terdengar jelas memenuhi ruangan sepi di rumahku, meruntuhkan seluruh fondasi kesetiaan dan pengorbanan yang kubangun selama bertahun-tahun dalam sekejap mata. Video berdurasi belasan detik itu berputar ulang di layar ponselku, seolah sengaja menampar kesadaranku berkali-kali. Di dalam rekaman tersebut, adik iparku, Rani, mengarahkan kamera ponsel ke arah Rian yang sedang bersulang gelas berisi minuman mahal bersama seorang wanita asing berwajah tirus dan berpakaian bermerek. Sambil tertawa terbahak-bahak, Rani berseru lantang ke arah kamera, "Untung wanita udik itu tak ikut. Kalau dia ada di sini, bikin malu kita saja di depan calon kakak ipar baru." Rian, suamiku, tidak menunjukkan rasa keberatan sama sekali. Ia justru tersenyum lebar merangkul wanita di sampingnya sambil menimpali, "Biarkan saja dia di rumah mengurus cucian kotor. Sebentar lagi juga kuceraikan, aku akan nikahi wanita yang jauh lebih kaya dan selevel." Dunia di sekelilingku mendadak sunyi. Ponsel di genggamanku terasa begitu berat, sementara dadaku bergemuruh menahan amarah yang teramat sangat. Selama ini, aku mengira kepergian Rian keluar kota adalah urusan kantor yang mendesak. Aku bahkan membawakan tasnya, menyiapkan pakaian terbaiknya, dan berdoa agar perjalanannya selamat. Ternyata, di belakangku, ia sedang berpesta pora merayakan kebodohanku bersama keluarganya, sekaligus merencanakan pembuanganku demi wanita lain yang dianggap lebih berderajat tinggi. Air mata yang sempat mendesak keluar tiba-tiba surut begitu saja, tergantikan oleh sensasi dingin yang menjalar ke seluruh tubuhku. Rasa sakit itu berubah menjadi kewaspadaan yang tajam. Namun, plot twist yang sesungguhnya bukanlah tentang pengkhianatan murahan itu. Kecerdikanku dalam membaca situasi membuatku segera mengamati detail kecil yang terekam di latar belakang video tersebut. Nama maskapai penerbangan kelas bisnis yang tertera di sandaran kepala kursi, corak interior kabin, hingga pantulan logo hotel mewah di jendela kaca memperlihatkan tempat persis di mana mereka sedang bersenang-senang, sebuah resort eksklusif di Pulau Dewata. Yang membuatku tersenyum tipis penuh kemenangan adalah kenyataan bahwa seluruh biaya liburan mewah itu tidak dibayar menggunakan uang Rian. Gaji Rian sebagai supervisor ternyata sudah habis tersedot untuk mencicil gaya hidup palsunya di kota, sementara liburan mahal itu dibiayai menggunakan kartu kredit tambahan yang terhubung langsung ke rekening utamaku. Lebih mengejutkannya lagi, wanita kaya yang digandeng oleh Rian bukanlah seorang konglomerat mandiri seperti yang dibanggakannya. Melalui kilasan layar ponsel dalam video tersebut, aku mengenali wajah wanita itu sebagai salah satu klien lama di butik tempatku pernah bekerja paruh waktu, seorang wanita yang baru saja terlilit kasus penipuan investasi bodong dan sedang dikejar-kejar oleh penagih hutang. Rian yang silau dengan harta semu mengira dirinya sedang menaikkan status sosial, padahal ia baru saja menjerat lehernya sendiri ke dalam lubang buaya yang jauh lebih dalam. Ponselku kembali berdering di atas meja, kali ini menampilkan panggilan masuk dari Rani yang tampaknya baru menyadari bahwa ia salah mengirim video ke grup keluarga yang ada namaku. Layar terus berkedip menampilkan panggilan beruntun yang penuh kepanikan, sementara aku hanya menatapnya dengan sebelah alis terangkat. Aku membiarkan panggilan itu berdering tanpa berniat mengangkatnya sedikitpun. Permainan baru saja dimulai, dan kali ini, akulah pemegang kendali penuh atas hidup mereka. Panggilan dari adik iparku, Rani, terus-menerus berdering tanpa henti di atas meja dapur. Layar ponsel itu menyala terang, menampilkan foto kontak Rani yang tampak tersenyum lebar, sangat kontras dengan kepanikan yang pasti sedang melanda mereka di ujung sana. Aku memilih untuk tetap membiarkannya berdering, menikmati detik demi detik kebisuan rumah yang kini terasa jauh lebih megah daripada sebelumnya. Video berdurasi pendek itu masih terbuka di layar, dan sebuah plot twist yang lebih mengejutkan kembali terpampang jelas di hadapanku ketika aku memperbesar sudut video pada pantulan cermin dinding resort tempat mereka menginap. Di dalam pantulan cermin tersebut, tidak hanya terlihat Rian dan wanita kaya pujaannya, tetapi juga sesosok pria parubaya yang sangat aku kenal, seorang rentenir besar berkedok pengusaha properti yang beberapa bulan lalu sempat datang menagih hutang ke rumah kami. Ternyata, liburan mewah berkelas internasional itu dibiayai bukan dari uang tabungan sang wanita kaya ataupun hasil kerja keras Rian, melainkan dari pinjaman kilat berbunga tinggi yang diajukan atas nama perusahaan tempat Rian bekerja, dengan tanda tangan palsu yang memalsukan surat kuasa direktur utama.
Rian telah mempertaruhkan seluruh karirnya demi bisa tampil bergengsi di depan wanita yang salah. Sambil menarik napas panjang, aku melangkah meninggalkan dapur menuju kamar tidur utama. Di dalam kamar tersebut, sebuah brankas kecil tersimpan rapi di dalam lemari pakaian. Dengan memasukkan kombinasi angka yang hanya aku seorang yang tahu, aku membuka brankas itu dan mengeluarkan dokumen-dokumen penting yang selama ini sengaja aku amankan. Sertifikat tanah rumah ini, akta kepemilikan mobil yang dipakai Rian, hingga surat-surat kuasa legal atas aset usaha sampingan yang kubangun dari nol semuanya tertata rapi di sana. Rian selalu mengira dirinya lah kepala rumah tangga yang paling berkuasa, padahal ia hanyalah boneka yang berdiri di atas fondasi hukum yang sepenuhnya kupegang kendali atas namanya. Plot twist yang sebenarnya terletak pada kenyataan bahwa seluruh aset atas nama Rian, termasuk mobil sedan hitam yang ia pamerkan dan rumah tempat kami tinggal, sebenarnya telah dialihkan kepemilikannya ke dalam akta hibah sah yang dibuat 3 bulan lalu, tepat saat aku mencurigai gelagat aneh darinya. Rian menandatangani surat-surat tersebut tanpa membaca isinya karena mengira itu adalah dokumen perluasan kredit kantor. Dengan kata lain, suami tercinta yang baru saja mentertawakan diriku sebagai wanita udik kini sebetulnya sudah menjadi pengemis di atas harta milikku sendiri, tanpa sehelai aset pun yang benar-benar miliknya di hadapan hukum. Ponselku akhirnya berhenti berdering, berganti dengan masuknya sebuah pesan singkat beruntun dari nomor Rian. Pesan pertama berisi kemarahan karena panggilannya diabaikan, diikuti pesan kedua yang bernada panik meminta agar aku segera mentransfer uang 30 juta rupiah untuk melunasi tagihan hotel dan cicilan bulanan yang mendadak ditolak oleh sistem bank. Aku tersenyum tipis membaca pesan tersebut, jemariku dengan tenang mengetik sebuah balasan singkat yang dingin. Nikmati liburanmu bersama wanita kaya itu, Mas. Karena sekembalinya kamu ke rumah ini, yang tersisa hanya surat kebangkrutan. Pesan singkatku yang bernada dingin itu terkirim tanpa jeda, meninggalkan tanda centang biru ganda di layar ponsel. Tak butuh waktu lama bagi Rian untuk merespons. Ponselku kembali berdering liar, menampilkan panggilan video berturut-turut dari suamiku yang kini tampak kehilangan kendali. Dengan gerakan tenang, aku menggeser tombol hijau, membiarkan layar memperlihatkan wajah Rian yang pucat pasi, basah oleh keringat dingin di tengah kemewahan lobi hotel tempat ia menginap. Di belakangnya, sang adik ipar, Rani, tampak berdiri kebingungan sambil menggigit jari, sementara wanita kaya yang dipamerkan Rian tadi pagi sudah tidak terlihat batang hidungnya, kabur entah kemana begitu mendengar kartu kredit Rian ditolak pihak manajemen hotel. Istriku, kamu jangan gila ya, cepat transfer uang 30 juta sekarang. Kartu utamaku diblokir bank, pihak hotel menahan koper kami, dan agen Le asing sedang melacak mobil. Suara Rian berteriak histeris, nyaris menangis di ujung sambungan, melupakan seluruh kesombongan dan gelak tawa merendahkan yang ia tunjukkan di video beberapa jam lalu. Matanya menyiratkan kepanikan yang luar biasa, menyadari bahwa topeng kemapanan yang ia bangun di hadapan publik seketika runtuh berkeping-keping. Aku hanya menatapnya lekat-lekat dari balik layar, membiarkan keheningan di antara kami berbicara jauh lebih keras daripada bentakannya. Namun, sebuah plot twist yang jauh lebih mengejutkan tersingkap ketika tiba-tiba kamera ponsel Rian direbut oleh seorang pria asing berbadan tegap yang mengenakan lencana pengenal resmi. Pria itu menatap lurus ke arah layar kameraku dan berkata dengan suara tegas, "Selamat siang, Bu. Kami dari tim investigasi kepolisian dan pihak bank. Suami Anda, Bapak Rian, bukan sekadar gagal bayar cicilan bulanan 30 juta rupiah, melainkan sedang dalam penyelidikan atas kasus penggelapan dana perusahaan serta pemalsuan dokumen jaminan senilai ratusan juta rupiah yang menggunakan aset atas nama ibu." Dunia Rian seolah runtuh seketika mendengar kalimat itu, sementara aku hanya menghela napas panjang, tersenyum tipis menyadari bahwa karma instan benar-benar bekerja dengan cara yang paling telak bagi siapa saja yang menginjak-injak ketulusan orang terdekatnya. Panggilan video itu terputus seketika setelah pria berbadan tegap berseragam penyidik bank mengakhiri kalimat telaknya. Layar ponsel kembali gelap, menyisakan keheningan yang pekat di dalam rumahku. Rian, pria yang selama ini diagung-agungkan keluarganya sebagai tulang punggung keluarga mapan dan sukses, ternyata telah lama membusuk dalam tumpukan hutang fiktif. Selama ini, setiap kali ia pulang membawa barang-barang bermerek atau menceritakan pencapaian bisnisnya yang fantastis di hadapan ibu dan adik iparnya, aku selalu memilih diam. Bukan karena aku tidak tahu,
melainkan karena aku memegang seluruh kendali hukum atas setiap lembar dokumen perusahaan tempatnya bekerja. Plot twist yang sesungguhnya baru saja dimulai ketika sebuah mobil sedan hitam berhenti tepat di depan halaman rumahku, menurunkan dua orang pria berpakaian formal yang membawa tumpukan map biru berlogo instansi hukum. Mereka adalah auditor independen yang diutus langsung oleh Dewan Direksi perusahaan tempat Rian bekerja. Dengan sopan namun tegas, mereka menunjukkan surat tugas resmi dan meminta waktu sebentar untuk berbicara denganku. Tanpa perlu merasa terkejut, aku mempersilakan mereka masuk ke ruang tamu, tempat di mana secangkir teh hangat telah menanti. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini, Bu, ucap ketua tim auditor tersebut sambil membuka map di hadapannya. Selama ini, pihak manajemen menduga bahwa Bapak Rian adalah dalang tunggal di balik manipulasi laporan keuangan kantor cabang. Namun, setelah kami melakukan audit mendalam berdasarkan instruksi pemegang saham mayoritas, kami menemukan fakta yang mengejutkan. Seluruh aset perusahaan yang digelapkan tidak lari ke tangan Rian, melainkan dialihkan secara sah ke sebuah rekening penampung atas nama perusahaan cangkang yang ternyata dimiliki sepenuhnya oleh ibu sendiri. Aku tersenyum tipis, menyesap teh hangatku perlahan, lalu menatap tajam ke arah para auditor tersebut. Tidak ada ekspresi panik di wajahku, justru ketenangan mutlak yang membuat mereka berdua menelan ludah. Ya, perusahaan cangkang itu kubangun 3 tahun lalu, tepat di hari pertama aku mengetahui perselingkuhan Rian dengan wanita kaya palsu tersebut. Aku sengaja membiarkan Rian merasa seolah-olah dirinya lah yang paling pintar memanipulasi sistem kantor, membiarkannya mentandatangani setiap dokumen fiktif yang berujung pada jerat hukum. Sementara seluruh aliran dana sebenarnya masuk ke rekening legal yang berada di bawah pengawasanku sebagai pemilik hak paten dan pemegang saham tersembunyi perusahaan utama. Suami saya terlalu sibuk mengejar gengsi dan wanita lain, sampai ia lupa membaca klausul kecil di lembar kerja terakhir yang ia serahkan kepada saya untuk ditandatangani sebagai syarat promosi jabatannya. Ucapku tenang, memecah keheningan ruang tamu. Auditor tersebut tertegun, menyadari bahwa wanita, Udik, yang selama ini direndahkan oleh keluarga besar Rian bukanlah orang bodoh yang bisa diinjak-injak, melainkan dalang intelektual sesungguhnya yang memegang kendali penuh atas kebangkrutan total seluruh keluarga suaminya dalam satu malam. Di belahan kota yang lain, suasana di dalam restoran Hotel Bintang 5 tempat Rian terjebak mendadak berubah menjadi arena penghakiman yang sangat memalukan. Setelah panggilan videonya diputus paksa oleh pihak berwajib, Rian harus menghadapi kenyataan pahit di hadapan wanita kaya yang selama ini ia puja serta keluarga terpandang wanita tersebut yang sengaja diajaknya berlibur demi pamer status sosial. Kartu kredit miliknya ditolak total oleh mesin kasir restoran, sementara tagihan makan malam mewah senilai belasan juta rupiah terpaksa harus dibayar di tempat. Rian yang tadinya berdiri tegak dengan setelan jas bermerek kini hanya bisa membungkuk memohon maaf kepada pihak manajemen hotel sambil menahan malu yang luar biasa di depan sang wanita impian. Namun, plot twist yang jauh lebih telak terjadi ketika wanita kaya yang selama ini digandeng Rian tiba-tiba berdiri dari kursinya, menatap tajam penuh jijik, lalu berkata dengan suara nyaring yang didengar oleh seluruh pengunjung restoran, "Jadi pria ini yang mengaku sebagai direktur kaya raya? Ternyata dia hanyalah seorang penipu miskin yang terjerat hutang dan hampir mendekam di penjara." Tidak berhenti sampai di situ, sang wanita kaya itu ternyata bukanlah orang suci. Ia adalah buronan kasus investasi bodong yang sedang memanfaatkan Rian sebagai tameng keuangan, dan begitu tahu Rian sudah bangkrut serta berurusan dengan polisi, ia langsung melepaskan cincin pemberian Rian ke atas meja dan kabur melalui pintu belakang restoran bersama seorang pria lain. Adik iparnya, Rani, yang tadinya ikut menikmati kemewahan fasilitas hotel, langsung menangis histeris di sudut ruangan karena tas branded pinjaman yang ia bawa terpaksa disita oleh pihak keamanan hotel sebagai jaminan sementara. Rian terduduk lemas di lantai lobi hotel yang dingin, dikelilingi oleh tatapan sinis para tamu undangan dan ancaman borgol dari petugas kepolisian yang kembali mendatanginya. Di tengah kehancuran total harga diri dan masa depannya, sebuah pesan singkat masuk ke ponselnya dari nomor yang sangat ia kenal, nomor istrinya. Pesan itu hanya bertuliskan sebuah kalimat pendek yang meruntuhkan sisa-sisa kewarasannya. "Bagaimana liburannya, Mas? Selamat menikmati balasan atas semua penghinaan yang kamu tabur." Rian menyadari, wanita desa yang selama ini ia sebut Udik dan diinjak-injak harga dirinya adalah satu-satunya benteng pertahanan hidup yang dengan sengaja telah ia hancurkan sendiri. Di tengah kekacauan luar biasa yang melanda Rian di ujung telepon,
Aku perlahan meletakkan ponselku di atas meja dapur. Rumah kecil ini kembali terasa tenang, menyisakan deru angin sore yang menyejukkan. Namun, ketenangan di luar rumah berbanding terbalik dengan badai kehancuran yang sengaja kuciptakan secara sistematis. Rian mungkin mengira bahwa dirinya adalah satu-satunya pemain cerdas dalam biduk rumah tangga kami, padahal operasi senyap yang kuatur sejak malam pertama aku menemukan video perselingkuhan itu sudah mencapai tahap akhirnya. Hari ini, seluruh aset properti, kendaraan, dan rekening tabungan bersama yang selama ini diagung-agungkannya resmi berpindah tangan 100% ke dalam kendali penuh namaku seorang diri. Plot twist yang sama sekali tidak pernah terlintas dalam benak Rian maupun keluarganya adalah kenyataan bahwa surat-surat berharga yang mereka yakini sebagai jaminan pinjaman bank fiktif sebenarnya adalah jebakan legal yang dirancang oleh tim pengacaraku. Selama bertahun-tahun, Rian kerap memaksa keluargaku di desa menjual tanah warisan dengan dalih investasi masa depan, padahal uang hasil penjualan tanah tersebut masuk ke kantong pribadinya untuk membiayai wanita simpanannya. Aku sengaja membiarkan hal itu terjadi sebagai umpan pancingan agar ia semakin tenggelam dalam keserakahan. Dan kini, tepat ketika ia jatuh miskin dan terjerat kasus hukum di ujung liburannya, akulah yang memegang seluruh bukti transaksi perbankan dan aliran dana haram tersebut secara sah di mata hukum. Langkah kaki tegas terdengar dari luar teras rumah. Pintu depan diketuk perlahan sebelum akhirnya terbuka, menampakkan sosok ibu mertuaku dan adik iparnya, Rani, yang datang dengan wajah pucat pasi dan mata sembab. Mereka baru saja menerima kabar dari kantor polisi mengenai penahanan Rian. Tanpa rasa bersalah sedikit pun, ibu mertuaku langsung melangkah masuk, hendak membentak dan menuduhku sebagai istri yang tidak becus menjaga suami. Namun, sebelum suara bentakannya meluncur, aku mengangkat tangan kananku perlahan, menunjukkan map merah berisi surat gugatan cerai dan salinan dokumen sita jaminan aset rumah ini yang sudah ditandatangani oleh pengadilan. Selamat datang, Ibu. Sebelum Ibu berniat memaki saya, sebaiknya lihat dulu lembar pertama dokumen ini, ucapku tenang dengan senyum paling ramah yang kubisa. Ibu mertua dan Rani sontak tertegun, membaca deretan pasal dan rincian kepemilikan rumah mewah tempat mereka sering menginjak-injak harga diriku. Sebuah plot twist paling telak menampar wajah mereka ketika menyadari bahwa rumah megah yang selama ini mereka sombongkan di hadapan para tetangga ternyata telah resmi disita atas namaku sebagai ganti rugi kerugian material dan moral. Wanita udik yang selama ini mereka rendahkan kini berdiri tegak sebagai pemilik sah seluruh dunia tempat mereka berpijak, siap mengusir mereka keluar tanpa membawa apapun. Kedatangan ibu mertua dan Rani di ruang tamu langsung berubah menjadi isak tangis histeris begitu mereka menyadari isi dokumen sita jaminan yang kupegang. Rani yang biasanya paling lantang mencemoohku kini terduduk lemas di lantai keramik, memohon-mohon sambil mencengkeram ujung rokku agar aku membatalkan proses hukum terhadap kakaknya. Tolong cabut laporannya, Kak. Kasihan Rian, dia bisa dipenjara bertahun-tahun, teriak Rani di sela tangisannya. Sementara itu, ibu mertuaku menatapku dengan mata melotot penuh kebencian, seolah-olah akulah penjahat terbesar yang menghancurkan masa depan keluarga mereka. Aku hanya menatap mereka berdua dengan tatapan dingin, tanpa sedikit pun rasa iba di dada. Plot twist yang jauh lebih mengejutkan terungkap ketika pintu depan kembali diketuk keras, disusul oleh kedatangan seorang wanita parubaya berpenampilan elegan yang ternyata adalah istri sah dari bos besar tempat Rian bekerja dulu. Wanita itu datang dikawal oleh 2 orang pengacara senior, membawa sebuah bukti rekaman CCTV dan dokumen rahasia perusahaan yang membongkar skema kejahatan yang jauh lebih besar. Rian bukan sekadar menggelapkan dana perusahaan untuk foya-foya pribadi atau wanita simpanan, melainkan sengaja dijadikan tumpek oleh sindikat pencucian uang internasional yang dipimpin oleh rekan bisnis terdekatnya sendiri, pria yang selama ini dianggap Rian sebagai mentor dan sahabat setianya. Rian yang baru saja digiring oleh pihak kepolisian ke rumah dalam kondisi tangan diborgol mendadak histeris melihat kehadiran sang bos besar dan istrinya. Ia berteriak histeris, menyadari bahwa selama ini dirinya hanyalah boneka bodoh yang dimanfaatkan sebagai kambing hitam atas kejahatan miliaran rupiah, sementara sahabat yang ia banggakan telah kabur ke luar negeri membawa seluruh hasil kejahatan tersebut. Di hadapan polisi, ibu mertua, dan Rian yang tertunduk lesu bersimbah air mata penyesalan, aku maju menaruh surat gugatan cerai resmi di atas meja tepat di depan wajah Rian. Kamu mengejar wanita kaya dan menganggapku wanita udik yang tak berharga, Rian. Tapi hari ini, di atas puing-puing kebohonganmu sendiri, kamu resmi kehilangan segalanya,
bukan hanya harta dan jabatan, bet juga harga dirimu yang paling dasar. Ucapku tajam penuh kemenangan, menutup babak kehancuran mereka tanpa celah ampun. Suara sirene mobil polisi menggema tajam di halaman rumah, memecah keheningan senja dan menarik perhatian para tetangga yang berkerumun di luar pagar. Rian berdiri terpaku dengan tangan terborgol dingin, menatap kosong ke arahku seolah ia baru saja terbangun dari mimpi buruk yang panjang. Namun, mimpi buruk itu nyata. Ibu mertuaku jatuh pingsan di atas sofa ruang tamu begitu mendengar petugas kepolisian menyatakan bahwa seluruh aset keluarga yang tersisa, termasuk rumah tempat mereka tinggal dan mobil yang disita dari hotel, akan dilelang negara untuk menutupi kerugian kasus penggelapan dana perusahaan. Rani, sang adik ipar, hanya bisa menangis histeris meratapi kehancuran total keluarga mereka yang selama ini hidup dari kepalsuan. Namun, plot twist yang paling memukul jiwa Rian terjadi detik itu juga ketika ponsel pribadinya yang berada di atas meja mendengung keras, menampilkan panggilan video dari nomor tak dikenal. Dengan izin penyidik, seorang polisi mengangkat panggilan tersebut dan menyalakannya di hadapan Rian. Di layar ponsel, tampak wanita kaya yang selama ini ia puja, wanita yang menjadi alasan utamanya menghina dan mencampakkanku, tengah tersenyum lebar di sebuah bandara internasional bersama pria lain. Wanita itu berkata dengan nada sinis penuh ejekan, "Hei, pria bodoh. Kau pikir aku benar-benar mencintaimu? Aku hanya memanfaatkanmu untuk mencuci uangku sebelum polisi meringkusmu. Terima kasih sudah menjadi tumbal yang sangat empuk." Sambungan itu langsung terputus, meninggalkan Rian dalam jeritan frustrasi yang memilukan. Rian yang hancur berkeping-keping lantas berlutut di lantai, merangkak mendekatiku dan mencium ujung sepatunya sambil menangis terseduh-seduh. "Istriku, maafkan aku. Aku hilaf, aku tertipu kilau harta palsu. Tolong aku, cabut laporan ini, kembalilah padaku." Rintihnya penuh keputusasaan. Aku menatapnya tanpa secercah pun rasa iba, perlahan menarik kakiku dari genggamannya. Di hadapan polisi dan keluarganya yang menangis histeris, aku menandatangani berkas perceraian terakhir dan berkata dengan suara tegas yang menusuk kalbu, "Kamu membuang permata demi memungut sampah, Rian. Dan sekarang, nikmati sendiri akibat dari kesombonganmu." Petugas kepolisian langsung menarik Rian berdiri dan membawanya pergi menjauh, menutup riwayat sang tuan muda sombong yang hancur karena ketamakannya sendiri. 6 bulan berlalu sejak malam penangkapan Rian yang menggemparkan lingkungan perumahan mewah tersebut. Hari ini, di bawah sinar matahari pagi yang hangat, aku berdiri di atas teras sebuah galeri seni sekaligus butik busana muslim modern milikku sendiri yang baru saja resmi dibuka di pusat kota. Usaha yang dulunya aku rintis dari ruang tamu sempit kini telah berkembang pesat berkat kerja keras, ketekunan, dan modal penuh dari aset legal yang berhasil aku selamatkan dan kembangkan secara mandiri. Tidak ada lagi sebutan, wanita udik, atau cemoohan yang bisa meruntuhkan mental maupun harga diriku, karena aku telah membuktikan bahwa kemandirian dan integritas adalah perhiasan terbaik seorang wanita. Di balik kesuksesan baru ini, sebuah plot twist mengejutkan datang dari kabar di balik jeruji besi penjara tempat Rian dan keluarganya mendekam. Rian, yang tadinya berharap bisa menghirup udara bebas setelah menyeret rekan bisnisnya, justru mendapati kenyataan pahit bahwa seluruh dakwaan penggelapan dana dan pemalsuan dokumen dilimpahkan sepenuhnya kepadanya. Vonis hukuman 10 tahun penjara dijatuhkan hakim kepadanya tanpa ada satupun anggota keluarga atau wanita kaya yang dulu ia banggakan datang menjenguk. Ibu mertuaku jatuh sakit parah dan kini harus tinggal menumpang di rumah kontrakan sempit milik kerabat jauh yang kasihan pada nasib mereka. Sementara Rani terpaksa bekerja banting tulang menjadi buruh cuci demi menyambung hidup, nasib ironis yang persis seperti yang dulu sering mereka timpakan kepadaku. Namun, kejutan sesungguhnya terjadi ketika seorang pria parubaya yang rapi dan elegan datang membawa sebuah amplop coklat ke galeri baruku. Pria itu ternyata adalah kurir kepercayaan dari lembaga lelang negara yang mengurus aset sitaan kasus Rian. Ia menyerahkan sebuah surat notaris resmi yang menyatakan bahwa rumah mewah yang dulu diagung-agungkan Rian kini telah sepenuhnya dilelang dan, atas keputusan khusus pengadilan berdasarkan hak sita perdata pemegang piutang utama, sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan tersebut telah dibeli kembali dan dialihkan atas nama diriku secara utuh. Aku tersenyum tipis menatap lembaran kertas tersebut, menyadari betapa putaran roda kehidupan begitu adil. Pesan moral dan makna terdalam dari kisah ini terpampang nyata,
Kesuksesan dan kebahagiaan sejati tidak pernah bisa dibangun di atas fondasi kesombongan, pengkhianatan, serta ketamakan harta duniawi. Ryan kehilangan segalanya karena ia sibuk membuang permata demi mengejar bayangan semu, sementara aku belajar bahwa luka hati yang paling dalam bisa bertransformasi menjadi kekuatan terbesar ketika seorang wanita memilih untuk bangkit, berdiri di atas kakinya sendiri, dan menghargai harga dirinya sebelum orang lain merusaknya. Bagaimana, sahabat? Sebuah perjalanan kisah nyata yang sungguh membuka mata kita, bukan? Bahwa ketulusan seorang istri yang diinjak-injak dan direndahkan pada akhirnya akan menemukan keadilannya melalui cara yang tidak pernah disangka-sangka. Ryan harus membayar mahal kesombongan dan pengkhianatannya, sementara sang istri membuktikan bahwa harga diri dan kemandirian adalah kekuatan sejati seorang wanita. Semoga kisah hari ini bisa menjadi pelajaran berharga dan inspirasi untuk kita semua, agar senantiasa menghargai orang yang tulus mendampingi kita dalam suka maupun duka, sebelum semuanya terlambat. Jangan lupa untuk terus dukung channel Kembali Bercerita dengan cara klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah nyata kehidupan penuh hikmah berikutnya. Tinggalkan juga pendapat kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di cerita menarik selanjutnya. Terima kasih, dan salam hangat.